Artinya ini menjadi tugas berat juga nih buat teman-teman Wening nih untuk mengedukasi masyarakat loh. Salah. Alah, Mbak. Lanjut. Harus yang diwawancara. Sorry ya Om, bukannya langsung. Yuk di pojok. Teman di pojok, hari ini spesial lagi. Saya bersama dengan para pejabat. Sekarang pakai pejabat. Para tokoh-tokohnya komunitas namanya Wening atau apalah, komunitas atau organisasi atau apa. Biar mereka yang bercinta. Hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Puji dan Mbak Nita. Mbak Puji mungkin teman-teman yang di pojok pernah menyaksikan podcast saya ketika di Giri Sekarang. Yang saya menyebutnya si daun jati. Saya nanya Mbak Nita dulu. Mbak Nita, perkenalkan. Singkat, padat, tetap menarik. Oke, perkenalkan nama saya Yunita. Yunita. Ya, mungkin bisa dibilang saya simboknya Wening, berupa Simboknya Wening. perempuan Gunung Kidul. Itu merupakan komunitas yang isinya perempuan semua, Mas. Pertama kali kita rilis itu pada tanggal sebenarnya di bulan Januari kita sudah rembukan bersama dengan Januari 2021. Ya, bersama teman-teman di forum berupa Gunung Kidul. Terus akhirnya kita menggagas komunitas ini yang berisikan 11 orang berupa perempuan. 11 perempuan. Di mana 11 orang ini memiliki latar belakang dan mungkin style berkarya seni yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita pertama kali mengadakan pameran perdana itu bertepat di gedung DPRD Gunung Kidul. Oke. Yang lama ya? Ini mau baru Mas Ya. gedungnya. Yang sudah roboh. Itu alhamdulillah menjadi sesuatu yang bisa dibilang viral pada saat itu. Betul. Karena komunitas yang baru pertama kali, mungkin bisa dibilang pioner untuk komunitas perupa yang isinya perempuan. Karena kebanyakan kalau di Gunung Kidul itu yang terlihat ya perempuan, bukan perempuan, maaf, para seniman yang didominasi kaum lelaki. Nah, pada itu kami mengangkat isu bagaimana seorang perempuan itu juga bisa terlihat lewat karya-karyanya, dan akhirnya kita bisa dari 11 orang itu kita saling bertukar unek-unek, kita memiliki keresahan yang sama. Kenapa kalau kita perempuan harusnya bisa dong setara dengan para seniman laki-laki yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa nanti ke depannya ketika kita bisa membuka sebuah lubang yang mungkin kita dulu belum terlihat. Akhirnya kita memberanikan diri untuk show up di dunia persenirupan di Gunung Kidul dengan membawa bendera yang namanya Wening. Sebenarnya semangat apa sih yang ingin disampaikan teman-teman Wening? Jadi begini, memang kami ingin setara. Ingin setara, Ya. oke. Karena ya itu tadi, kembali tadi, kenapa kalau kaum minoritas seperti berupa perempuan itu belum apa sih, bisanya apa sih perempuan? Nah, itu belum. Kita ingin menunjukkan ada sesuatu potensi dalam diri kita. Kita tuh punya kok sebenarnya. Kita bisa kok istilahnya berdiri sama sejajar dengan ya, teman-teman seniman yang lain yang notabene di Gunung Kidul. Kita juga bisa, kita juga mampu. Ada itu ternyata dari 11 berupa perempuan itu juga punya sesuatu yang istimewa. Nah, dari 11 berupa perempuan itu di dalam ini ada 3 teman kami yang disabilitas juga, seperti Mbak Puji juga memiliki apa ya, keunikan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Begitu juga ada Mbak Ayu, kemudian ada Mbak Wiji,
Jadi Mbak mereka Mici, Mbak Mici yang batik. Oke. Jadi memang kami itu memiliki sesuatu yang bisa diapresiasi oleh masyarakat luas di Gunung Kidul. Terus bagaimana respon masyarakat atau perempuan sendiri ketika melihat ada sekelompok iki lho seniman perempuan Gunung Kidul ngumpul kayak gitu? Alhamdulillah responnya sangat positif tentunya. Jadi kita di sini bisa, mohon maaf, bisa kelihatan oh itu toh ternyata yang bikin karya. Jadi kita ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu yuk bisa gambar. Di luar dari latar belakang kami, mungkin Di luar dari kitanya sebagai perempuan, ternyata juga memiliki seperti apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Betul. Di satu sisi mungkin karena kita juga memiliki latar belakang. Kalau saya sendiri, saya juga pengajar. Kemudian ada teman saya. Pengajar di mana? Mengajar di salah satu SMP swasta di Gunung Kidul. Sebutkan saja barangkali mereka SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Nah, kan Muhammadiyah Al-Mujahidin kan. Ya, ada latar belakang di yang macam-macam ya Mas. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi wira swasta di rumah, ada yang menjadi pengajar, bahkan ada yang masih kuliah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang ada di Gunung itu juga bisa kok di sela-sela kesibukan yuk tetap bisa bikin karya. Ya, kecil contohnya saya sendiri sudah disibukkan dengan rutinitas saya mengajar ya. Kemudian saya juga mungkin di rumah istilahnya handle anak, tapi prinsip saya seperti ini. Bagi kami mungkin sama ya, visi misinya sama. Ketika kami itu bisa membuat karya, itu bagian dari ekspresi kami. Betul. Untuk bisa mengeluarkan apa ya, kalau kita capek, healingnya yaitu gambar. Healing, menarik. Seni sebagai salah satu cara healing. Ya. Keren. Mbak Puji. Ya. Sejauh mana sih jenengan ikut berproses di komunitas ya? Ini komunitas ya namanya? Komunitas Wening itu? Sejauh ya, dari awal memang? Iya, dari awal memang saya berprosesnya itu belum mengenal Wening malahan. Waktu itu saya belajar dengan Pak Iwan selama 4 bulan. Nah, alhamdulillah itu ada teman-teman dari media juga, Kabar Handayani, dan juga membawa Mbak Kabar Handayani ya? Kabar Handayani memang keren kok. Membawa Mbak Nita ini ke tempatnya Pak Iwan. Nah, disitulah saya diajak sama Mbak Nita ini untuk bergabung di komunitas ini, itu diajak pameran. Ya itu, waktu pertama kali pameran itu yang jenengan ceritakan ya, gambar itu di koleksi oleh Bu DPR ya, Bu Endah ya. Betul. Sejauh mana jenengan merasa terbantu dengan teman-teman yang ada di Wening? Sampai sejauh ini saya bisa dikenal banyak orang. Terus ya maksudnya berkat tetap terus berkarya. Ya, bisa berkarya, banyak belajar dari teman-teman juga. Kan saat ini juga baru mencari jati diri itu tadi loh. Kayaknya mencari jati diri, semuanya sedang mencari jati diri ya. Saya juga mencari jati diri. Kalau Mbak Nita melihat perkembangan teman-teman seni lah, apapun seni yang melibatkan lebih banyak perempuan di Gunung Kidul. Sebenarnya perempuan Gunung Kidul ini mereka memang punya sense of art atau sekedar ikut-ikutan? Bicara ini ya, ngomongin soal sense of art, karena kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa kita bandingkan orang yang satu dengan yang lain. Betul. Memang kalau melihat apa ya, orang-orang awam tuh kadang masih kurang untuk menikmati seni. Ya, contohnya beberapa agenda seni rupa di Gunung Kidul itu ya, saya melihat secara pribadi ya hanya orang yang paham dengan seni, atau ada orang yang mungkin interest dengan settingan tempatnya, atau kalau zaman sekarang kan Instagramable, mungkin itu lebih bisa membuat orang-orang itu tertarik ke pameran. Tapi kalau untuk ngomongin soal sense of art, menurut saya nggak semua orang punya sense of art. Ya mungkin melihat sudut pandang orang satu sama orangnya beda. Ini mungkin gambaran ini menurut si A si B bagus, ada yang bilang itu biasa aja, atau bahkan nggak ngerti ini lukisan apa sih. Nah, maka dari itu dengan
mungkin beberapa agenda seni yang ada di Gunung Kidul, terus kemudian dengan adanya komunitas wening, kami sebenarnya juga akan membawa sebuah misi bahwasanya kita juga akan istilahnya mengedukasi secara apa ya, smooth lah istilah ini lukisan itu bagian dari sebuah karya seni yang itu bisa kita apresiasi tanpa apa ya istilahnya kita tuh bisa mengerti apa itu nilai estetika sebuah keindahan dalam lukisan tanpa kalian si pelukis itu bercerita di lukisan ini, tapi kamu bisa menikmati bahwasanya ini adalah lukisan pemandangan seperti itu. Kalau Mbak Nita melihat sampai hari ini masyarakat Gunung Kidul belum bisa mengarah ke situ, belum banyak. Tapi saya melihat ada sudah ada progresnya. Kalau saya melihatnya begini sih Mbak. Karya lukis itu kan karya buat saya ya, itu kan karya mewah. Apapun lah, kalau saya melihatnya kemewahan, apalagi yang melakukan perempuan. Saya selalu tabik istilahnya ketika saya bertemu dengan perempuan, dia berkarir, dia berumah tangga, dia menghasilkan karya-karya seperti ini, lukisan, buku, batik atau apapun. Saya selalu hebat. Nah, saya melihatnya ada konteks ini tadi. Ini ibaratnya mobil Ferrari, siapa sih nggak pengen punya mobil, tapi Ferrari ntar dulu gitu loh. Karena emang lukisan kalau saya ya pokoknya karya-karya seni itu ya karya mewah. Nah kalau Gunung Kidul sendiri itu perempuan ya, khususnya perempuan ya, penikmat perempuan. Maaf, maksudnya penikmat karya perempuan yang diuning tadi. Bagaimana? Sebenarnya itu juga kembali lagi lebih ke sudut pandang orang yang melihat karya kami khususnya komunitas wening. Cuma dari komunitas kami ini ingin memberikan feedback positif dari karya kami. Nah, feedback positifnya seperti apa? Bahwasanya itu isu yang kami angkat itu adalah bagaimana kita punya empowering di sini. Bahwasanya seorang perempuan itu juga bisa diberdayagunakan tapi dengan jalan yang positif yaitu buat karya. Itu sih nilainya yang ingin kami angkat di situ Mas, karena melihat apa ya, misalkan situasi saat ini perempuan itu kadang termarginalkan dengan status gender atau apa, mungkin kadang dilihat sebelah mata lah, konteksnya tuh lebih kok dipandang rendah. Iya, seperti itu. Maka kami ingin memberikan kesan bahwasanya seorang perempuan itu juga punya values di situ. Valuesnya seperti apa? Kita ingin melihat, kita ingin memperlihatkan ke orang banyak, khususnya di Gunung Kidul. Wah, iki loh, ada wening. Ini loh, ada sekumpulan perempuan di Gunung Kidul yang ternyata dia bisa mengemas tentang stigma-stigma yang mungkin sering banyak terjadi di kalangan banyak orang, bahwasanya perempuan ki isane yo gur masak ning pawon ngurusi anak. Kita patahkan stigma itu. Bahwa perempuan dipandang rendah yang kemudian apalagi dengan keterbatasan. Saya menyebutnya keterbatasan. Kalau itu sih Mas, karena saya dibesarkan di desa. Jadi karena pemandangan masyarakat itu memandang bahwa seniman itu dipandang negatif. Apalagi perempuan. Ya. Artinya ini menjadi tugas berat juga nih buat teman-teman wening ini untuk mengedukasi masyarakat loh. Terima kasih nih Mbak Nita, Mbak Puji dan teman-teman yang lain. Salam buat teman-teman yang di wening. Pokoknya kapan-kapan kita ngumpul bareng. Kita ngobrolin banyak hal tentang wening. Wah, seru nih pokoknya. Mbak Nita, Mbak Puji, terima kasih sekali. Salam buat teman-teman wening. Pokoknya kita berproses bersama untuk Gunung Kidul. Tetap di pojok saja.